Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, semuanya sehat? Sehat. Sehat, baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahma. Warzuqni fahman. Waj'alni minas solihin. Waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Kita memasuki pelajaran inti. Sebelum kita memasuki pelajaran inti, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Bapak ulangi lagi, yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan nama-nama Al-Quran. Menjelaskan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, lanjut kepada capaian pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian yang kedua adalah memahami nama-nama lain Al-Quran beserta sifatnya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, kita memasuki kepada pembelajaran inti, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Sebelumnya ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Baik, yang semua agama pasti memiliki kitab suci. Ya, ada Yahudi memiliki Taurat, orang Kristiani memiliki Injil, begitu juga agama-agama yang lainnya, baik Hindu ataupun Buddha, mereka memegang yang namanya kitab. Begitu juga orang Muslim itu memiliki kitab suci. Kitab suci itu disebut dengan Al-Quran. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ada yang pernah lihat Al-Quran? Ada yang pernah membaca Al-Quran? Pernah, tentunya kita semua pernah melihat, membaca Al-Quran. Tapi apakah kamu tahu apa itu Al-Quran? Baik, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang definisi Al-Quran, atau mereka berbeda pendapat di dalam mendefinisikan Al-Quran secara etimologi, atau secara bahasa, atau secara terminologi. Baik, di sini menurut salah satu ulama, yaitu ulama Al-Imam Al-Lihyani yang wafat pada tahun 215 Hijriah, begitu juga dengan kelompok yang lainnya, mereka mendefinisikan Al-Quran atau mengambil Al-Quran itu dari kata kerja atau fi'il korona. Korona, ya, mereka membaca dari korona, koro'a, yaqra'u Quran. Jadi Quran itu diambil dari kata koro'a. Itu menurut siapa? Menurut pendapat Al-Lihyani dan golongan yang lainnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, menurut siapa? Menurut Imam Al-Asy'ari. Menurut Al-Imam Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, mereka mengatakan bahwa Quran itu diambil dari lafaz korona. Korona yakhronu, Quran. Yang pertama koroa, yang kedua artinya corona. Apa itu corona? Corona itu berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau menggabungkan ayat dengan ayat yang lainnya, menggabungkan surat dengan surat yang lainnya, sehingga tergabung menjadi Al-Quran. Jadi Al-Quran menurut Imam Al-Asy'ari itu adalah gabungan dari surat dengan surat yang lainnya. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang pendapat yang ketiga menurut Al-Farra, Imam Al-Farra. Beliau mengatakan bahwa kata Quran itu berasal dari lafaz qoro'in. Dari lafaz qoro'in. Qoro'in itu merupakan jamak dari korina. Korina itu apa? Korina itu adalah petunjuk. Jadi korina itu adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu isinya adalah petunjuk atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa petunjuk. Bapak ulangi lagi. Yang pertama diambil dari lafaz qoro'a, yang kedua dari lafaz korona, yang ketiga dari lafaz korina atau koro'in. Yang keempat, menurut Al-Juzaz yang wafat pada tahun 331 Hijriah, beliau mengatakan bahwa Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u. Apa itu Al-Qur'u? Al-Qur'u itu sewajan dengan fu'lanun yang artinya al-jam'u, kumpulan. Al-Qur'u sama dengan al-jam'u, yaitu kumpulan-kumpulan apa di sini? Nah, di sini adalah kumpulan ayat-ayat, surat-surat, kisah-kisah, perintah dan larangan, dan intisari dari Al-Quran. Ya, ini secara etimologi, secara bahasa. Kemudian lanjut. Yang terakhir, menurut pendapat Imam Syafi'i, apa katanya? Quran itu bukan bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu gak ada yang namanya pengambilan atau mustaq, derivasi kata dari kata apapun. Quran ya Quran. Bukan diambil dari lafaz qira'a, bukan diambil dari lafaz corona, bukan diambil dari lafaz korina, bukan diambil dari lafaz al-Qur'an. Tapi Quran itu memang sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Baik. Dari 5 pendapat itu, yang pertama apa? Bapak ulangi lagi, yang pertama apa? Yang pertama qara'a yaqra'u, kemudian korona, korina, al-Qur'u, dan pendapat dari Imam Syafi'i, pendapat yang paling mendekati kebenaran, dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur, yaitu diambil dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat menurut Imam Al-Libyani yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diambil dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan, sesuai dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam dua ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini pendapat yang lebih masyhur, pendapat yang lebih populer, dan ini adalah pendapat yang lebih benar atau mendekati kebenaran. Baik, kita lanjut. Dan sebelum Bapak lanjut, paham semuanya? Paham? Ada yang belum paham? Angkat tangan. Alhamdulillah, anak-anak MA semuanya pintar-pintar. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini sebelum kita tutup acara hari ini, pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya. Oke, Meisa, apa pendapat Imam Al-Lihyani pengertian Al-Quran secara etimologi? Tadi kan ada qara'a yaqra'u, ada qarana yaqra'u, ada qarina atau qara'i, ada al-qar'u, dan ada Al-Quran sendiri menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i ya gak ada yang namanya kata diambil untuk menjadi Quran, tapi Al-Quran sudah ada ketika di masa itu. Oke, Meisa, menurut Imam Al-Lihyani apa pengertian Al-Quran? Menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk basta dari kata kerja qara'a yang artinya membaca, Betul? Kita kasih tepuk tangan untuk saudara. Baik, Cinan, kamu tadi memperhatikan tidak? Apa Al-Quran secara etimologi menurut Imam Al-Farra? Kata Al-Quran menurut Al-Farra dari lafaz korona yang berarti petunjuk. Coba dicek lagi. Nah, menurut Imam Al-Farra, di situ Al-Quran itu diambil dari qarinah. Ya, menurut Imam Al-Farra adalah qarinah. Baik, yang tadi. Nah, kemudian Al-Quran nih menurut secara istilah atau secara terminologi, menurut Syekh Muhammad Khudairbi, anti ukhti, coba. Menurut Syekh Muhammad Khudairbi, Al-Quran huwa lafdhu al-arabi al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tazakkuri al-manqul mutawatiron wa huwa ma daftain al-mubtada bi suratil Fatihah wa al-maktum bi suratin Nas. Apa lanjutannya? Al-manqul, coba lihat dulu definisinya. Bukan? Ada litadabburi wa tadakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa ma daffataini al-maftu atau al-mabdu bi suratil Fatihah al-maktum bi surati An-Nas. Menurut pendapat dari Muhammad Khudairbi. Baik, lanjut. Kemudian unsur-unsur dalam definisi Al-Quran. Oke, siapa? Kamu tahu nggak unsur-unsurnya? Tahu nggak? Yang tadi itu Al-Quran itu adalah apa? Sebutkan satu saja. Ini kenapa pada tegang kayak gini ya? Padahal Ustaz biasa aja. Coba unsur-unsurnya satu saja. Tadi banyak unsurnya. Unsur-unsur dari pendapat itu unsurnya apa? Salah satunya unsurnya apa? Al-muta'abbadu. Boleh. Unsurnya itu adalah al-muta'abbadu, beribadah ketika membacanya. Kemudian yang lainnya apa unsurnya? Al-Quran itu adalah firman Allah, ada juga berbahasa Arab, diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah unsurnya. Baik, anak-anak sudah dipahami pelajaran pada hari ini?
Sudah? Ada yang belum paham? Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini kita semua termasuk orang-orang yang memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang paling penting adalah yang mengamalkan, yang berpedoman kepada Al-Quran. Baik, semoga pertemuan kita pada hari ini bisa kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi agama kita.